Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hakam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Ramadan akan segera selesai, tetapi justru Ramadan menuju puncak-puncak kedahsyatannya sedang kita mulai hari-hari ini. Sehingga semangatnya harus justru ditingkatkan. Nanti kalaupun sudah betul-betul tinggal sehari lagi Ramadan, maka perasaan yang ditumbuhkan justru kita tak ingin berpisah dengan Ramadan itu dalam kondisi yang tidak optimal. Karena itu tak ada alasan untuk justru turun semangat, tetapi hendaknya menggebu-gebu bergelora untuk mengoptimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi itu mengencangkan sarungnya atau celananya. Kata para ulama, maksudnya Nabi memilih tidak berhubungan dengan istri beliau, walaupun boleh di malam-malam Ramadan, tapi Nabi memilih tidak karena fokus pada i'tikaf beliau, ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi juga ahya lailahu, menghidupkan malamnya, sedikit tidurnya, banyak bangunnya dalam ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ini Pak, saya mohon maaf kalau sudah masuk kadang separuh Ramadan bahkan atau 10 terakhir, saya kadang sudah mulai suara tidak optimal Pak. Serak-serak, ada batuknya karena banyak kegiatan. Kalau pas sholat tarawih Pak, ada jadwal, saya selalu sampaikan ke takmirnya kalau bisa ada imam khususnya lebih bagus. Tapi sebagian takmir mengatakan ustadz sajalah yang imami, tetap ustadz bismillah. Saya pun ngimami Pak. Habis ngimami
sebelum witir ceramah biasanya di beberapa masjid. Saat ceramah selalu saya sampaikan ke jamaah, mohon maaf ini para jamaah karena suara serak batuk sehingga ngimaminya ndak bisa panjang-panjang tadi, hanya bisa 1 sampai 2 ayat pendek-pendek saja per rokaatnya. Tapi rata-rata Pak, jamaah-jamaah itu malah kayak senyum bahagia kayaknya itu. Seperti kayaknya dalam hatinya, alhamdulillah ketepaan Ustadz, kayaknya begitu. Intinya Pak, tentu kita semua bersemangat. Mungkin ada yang tak ingin terlalu lama sholatnya karena malamnya dia ingin menambah lagi dalam kesendiriannya ketika dia beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan katanya Pak, kalau imamnya sedang batuk, mau ndak mau akhirnya ngimaminya pendek-pendek. Tapi begitu imamnya tak batuk, maka ngimaminya agak panjang. Biasanya gantian jamaahnya yang batuk-batuk biasanya, karena batuk kode kelamaan katanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana agar kita ini tetap memiliki semangat di akhir-akhir Ramadan ini untuk mengoptimalkan ibadah, bahkan sampai nanti terbawa di dalam kehidupan kita selanjutnya setelah bulan Ramadan. Kalau kita bicara tentang Ramadannya Pak, biasanya yang kurang bersemangat, kurang istiqomah, itu yang memandang Ramadan hanya pada kulit luarnya Ramadan saja, pada gegap gempitanya Ramadan saja. Tidak memandang Ramadan itu lebih dalam, lebih hakiki tentang segala keutamaan Ramadan di dalamnya. Maka Pak, agar istiqomah, jangan hanya melihat Ramadan itu sekedar gegap gempitanya, kulit luarnya saja. Kan ada Pak katanya, biasanya saya senang Ustadz Ramadan itu, tapi senangnya belum mendalam Pak. Sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan agar istiqomah. Jangan hanya senang kulit luarnya Ramadan. Saya senang Ustadz Ramadan itu. Kenapa kok senang? Karena di Ramadan itu Ustadz banyak acara buka bersama. Senangnya orang dengan kemeriahannya saja. Hari Senin buka bersama alumni kuliahnya. Hari Selasa buka bersama alumni SMA. Hari Rabu buka bersama alumni SMP. Hari Kamis buka bersama alumni SD. Bahkan hari Jumat ada buka bersama alumni TK pun ada. Maka orang senang dengan yang sifatnya gegap gempitanya. Boleh tak apa-apa, itu bagian dari keberkahan Ramadan. Tapi kalau hanya sebatas itu, nanti dia cenderung tidak akan istiqomah. Maka harus lebih dalam senang terhadap Ramadan ini. Ada yang senang Pak kalau ibu-ibu, ini mohon maaf Pak, saya senang Ustadz Ramadan itu. Kenapa? Satu, selain pengiritan Ustadz katanya, juga suami dan anak-anak itu untuk buka puasa dan sahurnya bisa saya ikutkan masjid saja Ustadz katanya. Apalagi kalau pas iktikaf Pak, sudah ikut masjid semuanya ditanggung sama masjid. Bahkan ada ibu-ibu bilang, kalau 10 terakhir Ustadz, saya itu tidak hanya puasa biasa, tapi sudah poso pati geni katanya Pak. Apa maksudnya poso pati geni itu? Maksudnya di rumahnya geni sudah mati, tidak pernah masak Pak. Saking senangnya dengan keberkahan-keberkahan Ramadan. Tak ada masalah Pak.
Bahkan yang di luar Islam saja ada senangnya dengan Ramadan, terkait mungkin bisnisnya, terkait mungkin usahanya. Ini bagian dari keberkahan, keindahan Ramadan. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Kalau hanya itu senangnya tidak mendalam, dia cenderung tak istiqomah. Orang banyak ke masjid, dia semangat. Orang mulai sedikit, dia juga tak ikut semangat lagi. Karena hanya senangnya dengan gegap gempita aksesorisnya Ramadan saja. Takjilnya, wisata kulinernya, sebatas itu. Itu boleh, tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Ada orang senang kenapa? Di akhir-akhir Ramadan, karena akan dapat THR katanya Pak. Sampai ada survei, ternyata saat orang berpuasa itu yang paling disukai katanya bukan teh kotak, bukan teh botol, tetapi yang paling disukai THR katanya Pak. Orang senang Pak dengan itu. Maka silahkan. Tapi harus lebih dalam agar bisa istiqomah. Apa yang bisa membuat kita senang dengan Ramadan ini lebih dalam sehingga ada keistiqomahan di dalamnya? Renungkanlah bahwa Ramadan itu pertama Pak, datang untuk memutihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Akan diputihkan oleh Allah melalui Ramadan ini. Akan dibersihkan, dicuci bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada di antara kita yang tak punya salah, punya khilaf. Tak ada yang tak punya itu. Ramadan datang untuk membersihkan, memutihkan kita dari dosa-dosa itu. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya tarawih dia Pak. Nabi bersabda, "Man qama Ramadan," siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat di malam-malam Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Memang Pak, menurut mayoritas ulama kita, yang dimaksud diampuni dosanya dengan puasa, dengan sholat tarawih, itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau ada dosa-dosa kecil yang mungkin kita lalai, tidak bertaubat. Karena dosa-dosa kecil ini kadang banyak diremehkan, dianggap tak dosa, maka dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan puasa Ramadan, dengan sholat tarawih kita. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa besar akan dihapus juga oleh Allah, tetapi perlu taubatnya secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu ada mohon ampunnya secara khusus. Kalau dosa kecil tadi Pak, ada yang terlewat kita tak mohon ampun. Karena dosa kecil tadi kadang diremehkan, khilaf, lalai kita. Itu bisa terhapus dengan puasa dan sholat tarawih. Tapi dosa besar akan dihapus. Tapi perlu taubatnya secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan khawatir Pak. Ramadan ini saatnya yang mustajabahnya orang bertaubat dari dosa-dosa besar sekalipun. Kenapa? Karena saat dia berpuasa, doanya mustajabah,
Di antara doa yang mustajabah kata Nabi adalah da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Maka saat berpuasa begini Pak, di siang hari begini atau nanti menjelang berbuka, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Ya Allah, ampuni saya durhaka dulu kepada kedua orang tua saya. Orang tua saya sudah wafat ya Allah. Ampuni. Tak sempat saya minta maaf, orang tua wafat dalam keadaan marah kepada saya. Mohon ampun kepada Allah. Karena durhaka ini termasuk dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Taubati Pak ya Allah, dulu saya waktu usaha pernah datang ke dukun. Waktu awal berkarir pernah datang ke dukun ya Allah. Mohon ampun kepada Allah secara khusus. Karena ini termasuk kesyirikan. Di antara dosa besar yang paling besar justru adalah asyirku billah. Kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah engkau mau aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Yang pertama justru adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun Pak. Ya Allah, dulu saya pernah terjerat riba, rentenir. Karena sulitnya ekonomi. Mohon ampun kepada Allah. Maka taubat dari dosa-dosa besar itu pun tempatnya di Ramadan ini. Karena saat orang berpuasa, saat lapar dia, saat haus dia, itulah kata Nabi, doanya mustajabah. Da'watus shaim, doa orang berpuasa itu doa yang mustajabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya saat sepertiga malam terakhir, utamanya manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah. Di luar Ramadan Pak, sepertiga malam terakhir itu tak banyak orang bangun. Tapi di Ramadan hampir semua orang bangun. Manfaatkan untuk taubat. Karena Allah memuji orang yang beristighfar di sepertiga malam terakhir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur, maksudnya sepertiga malam terakhir, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu-waktu sahur. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, siang hari dosa kecil kita dihapus dengan ibadah puasa. Malam hari dosa kecil kita dihapus dengan sholat tarawih. Siang hari dosa besar kita dihapus dengan taubat secara khusus. Dan taubatnya orang berpuasa mustajabah. Malam hari dosa besar kita dihapus dengan taubat di sepertiga malam terakhir utamanya. Maka siang malam kita dibersihkan oleh Allah, kita diputihkan oleh Allah selama 1 bulan penuh di Ramadan yang istimewa ini. Sungguh nikmat Pak diputihkan itu. Kalau orang diampuni oleh Allah, maka dikubur nanti dalam kesendiriannya itu, dia tak perlu mendapat azab kubur. Sungguh malang orang yang mendapat azab kubur dalam kesendiriannya di alam kubur. Malam-malamnya, siang-siangnya dia diazab oleh para malaikat. Tak ada keluarga, tak ada istri, tak ada suami, tak ada anak-anak, tak ada orang tua, sahabat mau berteriak, tak ada yang mendengar. Dia mendapatkan sesuai dengan perbuatan buruknya di dunia, dan azabnya ini lama Pak, sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Entah berapa ratus tahun lagi. Kalau kita lihat yang sudah di alam kubur, dari dulu sampai sekarang masih di alam kubur, sampai nanti hari dibangkitkan. Lama waktunya. Maka hari inilah Pak, kesempatan emas untuk dapat ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisi dosa-dosa besar kita itu di Ramadan ini, mumpung air mata ini masih laku di hadapan Allah.
Sebab kata Nabi, di antara yang mendapat perlindungan pada hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah kelak di padang mahsyar adalah seseorang yang ketika di malam hari dia menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung air mata ini masih laku, mumpung taubat kita masih laku, karena taubat ada tak lakunya Pak. Kapan itu? Di antaranya kalau sudah, kata Nabi, nafas di kerongkongan kita. Taubat itu masih laku malam yugharghir, sebelum nafas sudah di tenggorokan kita. Mumpung hari ini ada waktu, dan ini waktu-waktu terbaik, bersimpuh di hadapan Allah, tangisi dosa-dosa kita siang malam. Ini indah keutamaan Ramadan yang luar biasa. Sebelum kita menangis yang tak ada gunanya lagi saat nanti di alam barzah atau saat nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, pertama ini yang harusnya membuat kita istiqomah, bukan sekedar gegap gempitanya Ramadan. Wisata kulinernya silahkan, ramainya kebersamaan silahkan, tapi lebih dari itu ampunan ini yang paling kita harapkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, rugi seorang hamba itu, kata Nabi, yang masuk Ramadan kepadanya dia mengalami Ramadan, memasuki Ramadan, walam yughfar lahu, tapi dia tak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan itu. Maka lihat Pak, hadis-hadis Nabi itu mengarah kepada, banyak yang mengarah kepada ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu, yang puasa diampuni. Man qama Ramadan, yang salat tarawih, ghufira lahu, diampuni. Artinya raih ampunan ini. Man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat ibadah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis-hadis yang sahih. Bahkan pesan Nabi kepada Ibunda Aisyah, kalau kata Ibunda Aisyah, apa yang harus saya ucapkan kalau malam itu ternyata Lailatul Qadar? Kata Nabi disuruh mengucapkan kalimat taubat, kalimat mohon ampun. Eman kalau tak dapat itu. Kata Nabi yang disuruh ucapkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai memaafkan, Engkau menyukai kemaafan, maka ampuni, maafkan kesalahan-kesalahan saya. Kita ingin Pak, Ramadan ini betul-betul kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedang maaf Pak, ampunan di dunia saja orang senang Pak. Saya ambil contoh yang ringan saja Pak. Kalau ada pemutihan pajak Pak, gubernur biasanya punya program pemutihan pajak tahunan. Yang diputihkan itu bukan pokoknya Pak, tapi dendanya saja biasanya. Itu saja orang senang. Maka dia tandai kapan tanggalnya, mungkin dia izin ke kantornya, dia urus itu. Yang mungkin bertahun-tahun ada dendanya, dia manfaatkan. Pemutihan pajak dunia saja orang senang. Yang dunia itu masih bisa kita cari sebenarnya, tapi orang senang Pak. Kalau sudah hari terakhir di Samsat itu Pak, membludak antri-antri, ramai. Sampai Samsat kadang-kadang ditambah waktunya Pak, karena ramai, desak-desakan, banyak sekali. Ustadz kok tahu Ustadz? Karena saya juga salah satu yang antri juga di situ itu Pak. Karena senang dengan pemutihannya. Maka orang memanfaatkan Pak. Kalau ada Pak, orang punya hutang, lalu kata temannya, hutangmu semua lunas, putih, saya putihkan. Atau mungkin yang punya tanggungan bulanan, saya putihkan semuanya. Orang senang Pak, senang sekali. Saya tanya ke ibu-ibu Pak, Bu, kalau ada yang punya hutang ke temannya,
Lalu temannya mengatakan, hutangmu aku putihkan, lunas semua. Kira-kira apa yang ibu ucapkan? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih tentu. Tapi ada satu lagi yang saya ucapkan Ustaz. Apa? Alhamdulillah, terima kasih. Oleh tak utang maneh katanya Pak. Itu kadang-kadang orang kalau diberi malah pengen lagi Pak. Jadi sekali lagi Pak, eman ini kalau tidak mau dimanfaatkan. Kenapa kita tak mau istiqomah? Eman, genggam erat Ramadan kita itu. Agar detik-detiknya berisi ampunan kepada Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi tadi, rugi orang yang masuk Ramadan tetapi dia walam yughfar lahu, dia tak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Pak, yang harusnya membuat kita semangat, jadi penutup saja Pak karena waktunya, adalah di Ramadan ini saat pelipat gandaan pahala yang banyak. Ini diskonnya besar-besaran, bonusnya besar-besaran. Dalam hadis qudsi Nabi menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyam au illa saum. Qala Allahu azza wa jalla fa innahu li wa ana ajzi bihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa tidak 10, tidak 700. Berapa? Sebanyak-banyaknya kata Allah. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya, memberinya pahala, tidak pakai aturan 10 atau 700 tadi, tapi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualitas puasa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasanya. Malamnya ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Selain itu Pak, kata para ulama kita, karena Ramadan ini istimewa, maka setiap amalan di dalam waktu yang istimewa menjadi punya nilai lebih daripada di waktu-waktu yang lainnya. Begitu penjelasan para ulama, di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kalau ada waktu istimewa, maka setiap amalan di waktu itu bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perlunya kita Pak kepada pahala itu? Sangat perlu Pak. Nanti kalau ditimbang di hadapan Allah, pada hari timbangan amal itu ditampakkan mizan, orang itu Pak deg-degan, takut-takut amal solihnya itu ringan timbangannya, lebih berat timbangan dosanya. Orang deg-degan Pak. Dia menunggu saat ditimbang itu. Kalau berat timbangan amalnya, alhamdulillah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangannya, dia hidup dalam keridhaan di surga Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempat kembalinya sengsara dia Pak, di neraka hawiyah. Apa itu? Neraka yang menyala-nyala kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita butuh Pak timbangan memperberat pahala itu yang nanti akan mendatangkan ridha Allah. Kalau saya ambil contoh dunianya Pak, di dunia saja tambahan penghasilan orang butuh Pak. Maka banyak orang menambah penghasilannya dengan usaha-usahanya. Orang butuh, kenapa? Dengan tambahan penghasilan itu hidupnya dia harap lebih nyaman, kebutuhannya lebih tercukupi. Kalau ada orang bekerja dapat bonus 1 kali lipat lagi gajinya, 2 kali lipat, orang senang. Atau yang disebut THR, gaji ke-13,
Sedang di dunia saja orang senang. Buat apa itu? Buat mudik lebaran, buat belanja ini dan itu kebutuhan. Orang senang Pak. Kalau ada jualan, beli satu dapat dua, orang senang. Padahal ini untuk dunia. Pakaian yang dapat beli satu dapat dua itu akan lapuk. Uang yang dia gunakan untuk mudik akan habis. Uang yang dia gunakan untuk kebutuhannya ini sementara. Dia buat rumah, buat kendaraan, hancur pada saatnya. Dia buat beli makanan jadi kotoran esok harinya. Ini ada Pak, bonus lipat ganda yang abadi, yang kita sangat ingin nanti itu memperberat timbangan amal kita. Dan begitu pula nanti di alam barzakh, kita ini hanya ditemani oleh amal solih kita saat itu. Dan nanti di akhirat ditimbang amal kita, yang berat timbangannya itulah yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Eman kalau tak dimanfaatkan Ramadan ini, berlipat-lipat ini Pak pahalanya. Salat tarawihnya jangan sampai bolong. Baca Qur'annya, eman. Orang yang sudah meninggal itu Pak, menyesal ingin hidup lagi untuk beramal soleh. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami hidup lagi ke dunia, kami akan beramal soleh. Hari ini amal soleh itu terbuka lebar. Detik-detik inilah detik-detik yang istimewa itu. Maka baca Quran, zikirnya, salat tarawihnya. Mudah-mudahan kalau kita menutup mata nanti Pak, di alam barzakh, terang kubur kita dengan amal soleh. Berat timbangan amal kita saat kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat tarawih Pak, jangan sampai ditinggalkan, jaga betul-betul. Cuman kadang Pak, salat tarawih itu orang tadi Pak, lihat-lihat kadang-kadang imamnya lama dikit, tidak mau dia Pak. Tentu imam harus menyesuaikan juga Pak, jangan lama-lama. Tapi lama sedikit, sedang-sedang, juga jangan langsung merasa berat. Ini timbangan amal kita sedang diperberat. Saya pernah ngimami Pak, jadi cerita penutup saja Pak. Saya pernah ngimami sholat tarawih Pak. Saya lihat jamaah itu muda-muda yang agak sepuh, sehat-sehat. Saya coba Pak, 2-3 tahun lalu saya coba satu rakaat itu satu halaman, agak saya percepat tapi Pak, satu halaman. Apa yang terjadi Pak? Ternyata rakaat pertama saya baca satu halaman, saya dibatui sama jamaah itu Pak. Kayaknya itu batuk-batuk ndak ikhlas itu kayaknya itu Pak. Kanan batuk ham batuk Pak. Kiri batuk ham, belakang batuk ham, ramai sak masjid Pak batuknya itu. Dalam hati saya sudah tak khusyuk Pak. Rakaat kedua ini al-ikhlas sajalah, ndak bisa ini kalau begini nih. Naik rakaat kedua saya baca al-ikhlas Pak, dan benar kalau sudah kena al-ikhlas Pak, ndak ada yang batuk sama sekali Pak. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Sampai kan katanya ada yang mikir Pak, kenapa sih surat ini diberi nama al-ikhlas? Padahal tidak ada kata-kata al-ikhlasnya. Kalau An-Nas ada kul a'udzu birabbin nas, al-Falaq kul a'udzu birabbil falaq. Al-ikhlas tidak ada kata-kata al-ikhlas, disebut surat al-ikhlas. Dia mikir sendiri Pak, dia simpulkan sendiri, tak tanya kepada ustaz. Apa kata dia? Mungkin surat ini diberi nama surat al-ikhlas karena saya kalau diimami pakai surat ini paling ikhlas menjalankan solatnya katanya. Tidak begitu ya Pak. Al-ikhlas ini diberi nama al-ikhlas karena murni ibadahnya hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan yang sempurna, bertambah timbangan, memperberat amal salih kita. Jangan lepas Ramadan ini begitu saja, terus sungguh-sungguh Pak sampai garis finish nanti, sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita naik derajat kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.